Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita mengaturkan panganjali umat. Siapa yang mau mewakili hari ini, anak-anak? Saya, Bu. Silakan. Teman-teman, silakan berdiri. Mengambil sikap panjang. Naturang panganjali. Om Swastiastu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan mengambil sikap tangan Agustikara. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan anak-anak semuanya duduk kembali. Apa kabar hari ini, anak-anak? Sehat. Semua sehat ya? Sehat. Semua baik? Baik. Semuanya ceria? Iya. Semuanya ceria. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi pembelajaran, Ibu ingin sekali mengecek kehadiran anak-anak. Anak-anak yang hadir hari ini silakan acungkan tangannya ya. Dewa Ayu Ketut Narahari hadir? Hadir, Bu. Dewa Ayu Made Gita Sari? Hadir, Bu. Idewa Gede Mayan Pratnyana? Hadir, Bu. Gusti Made Agung Wira Kusuma? Hadir, Bu. Iketet Gali Juliawan? Hadir, Bu. Nikoma Sekar Arun Triningse? Hadir, Bu. Nimade Ayu Dwi Apriliani? Hadir, Bu. Anak-anak semua, sebelum Ibu melanjutkan materi hari ini, yang minggu lalu kita telah membahas tentang pengertian daripada Atman. Siapa yang masih ingat anak-anak tentang Atman? Siapa yang masih ingat? Ya. Atman merupakan percikan-percikan terkecil dari irisan yang dewasa. Ya, bagus sekali masih ingat apa itu Atman. Atman adalah merupakan percikan-percikan terkecil daripada ide Sang Yang Widiwasa. Kalau kita lihat anak-anak bahwa Atman itu terdapat di dalam kitab suci Bhagavad Gita yang memiliki arti Atman berasal dari kata apa, Nana? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Berasal dari kata an yang berarti bernafas. Ya, bagus sekali. Atman berasal dari akar kata an yang artinya bernafas. Jadi, setiap yang bernapas atau setiap yang hidup memiliki nafas. Jadi, Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa menciptakan makhluk hidup yang terdiri dari 3 bagian, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Semuanya itu memiliki nafas sehingga dapat hidup. Jadi di dalam kehidupan ketiga makhluk hidup ini, Atman memiliki nama yang berbeda. Atma yang ada pada manusia disebut apa, anak-anak? Saya tahu. Ya, disebut apa? Mana yang berada di tubuh manusia?
Atman. Ya, bagus sekali. Atman yang ada pada tubuh manusia itu disebut dengan jiwatman. Yang kedua, makhluk hidup ciptaan Tuhan, yaitu hewan. Atman yang ada pada hewan itu disebut apa, anak-anak? Ya, Atman yang ada pada hewan disebut janggama. atma yang ada pada hewan disebut dengan janggama. Dan bagian yang ketiga yaitu ciptaan Tuhan, tumbuh-tumbuhan. Atma yang ada pada tumbuh-tumbuhan disebut dengan apa, anak-anak? Ya, atma yang ada pada tumbuh-tumbuhan disebut dengan stawara. Anak-anak, ibu sangat antusias ya, di mana anak-anak pun antusias di dalam mengingat materi yang terdahulu. Berikan aplaus semua teman-temannya yang sudah mengingat materi yang terdahulu. Ayo anak-anak. Pada minggu lalu kita sudah membahas yaitu tentang pengertian atma. Jadi anak-anak sudah betul-betul mengerti dan dapat mengetahui apa itu atman. Atman adalah merupakan suatu percikan terkecil daripada ide Sang Yang Widi Wasa. Sedangkan hari ini anak-anak kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran, yaitu melalui kegiatan pengamatan diskusi, tanya jawab, baik secara individu maupun kelompok, peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat atman yang ada dalam kitab suci Bhagavad Gita. Kalau kita lihat anak-anak, sifat-sifat atman dalam kitab suci Bhagavad Gita itu terdiri dari 12 sifat. Ke-12 sifat-sifat atman dalam kitab Bhagavad Gita yaitu yang pertama acedia. Apa artinya anak-anak acedia? Tidak ada ya, acedia yang artinya tidak terlukai oleh senjata. Yang kedua yaitu adagia, artinya tidak terbakar oleh api. Ya, yang kedua yaitu tidak terbakar oleh api. Yang ketiga yaitu apedia, yang artinya tidak terkena oleh angin. Yang keempat asesia, artinya tidak terbasahkan oleh air. Yang kelima nitya, artinya abadi. Yang keenam sarvata, artinya ada di mana-mana. Yang ketujuh stanu, artinya tidak berpindah-pindah. Yang kedelapan yaitu acala, artinya tidak bergerak. Yang kesembilan avyakta, artinya tak terlahirkan. Yang ke-10 aditya, yaitu tidak terpikirkan. Ya. Yang ke-11 yaitu avikara, artinya tidak berubah. Yang ke-12 yaitu sanatana, artinya selalu sama dan kekal abadi adanya. Ya. Jadi yang ke-12 yaitu sanatana yang artinya selalu sama dan kekal abadi. Itulah sifat-sifat atman yang ada di dalam kitab suci Bhagavad Gita. Kalau kita lihat anak-anak bahwa acedia yang artinya
senjata yang bisa dilukai hanya badan kasar manusia atau sula syariah. Ya, bagus sekali. Kalau kita lihat sesuai dengan sifat atman yang pertama, yaitu ajadia, yang artinya tidak terlukai oleh senjata. Atman kita tidak mampu terlukai oleh senjata, namun yang dapat dilukai itu adalah badan kasarnya kita, yang terdiri dari 5 unsur. Badan kasar kita terdiri dari berapa unsur, anak-anak? 5 unsur. Nah, unsur-unsur yang ada pada tubuh kita lah yang dapat terlukai oleh senjata. Yang kedua, adahya. Apa artinya, anak-anak? Tidak terbakar oleh api. Ya, adahya yang artinya tidak terbakar oleh api. Siapa yang bisa memberikan contoh? Ayo. Ya, silakan. Nak. Adahya artinya tidak terbakar oleh api. Tidak terbakar oleh api, contohnya satu upacara pengambilan yang dibakar hanya badan kasar atau seluruh sarirnya saja. Ya, bagus sekali. Teman-teman anak-anak memberikan contoh bahwa yang dapat terbakar itu adalah badan kasar manusia. Manusia itu pada saat pelaksanaan upacara fitriyatnya atau yang disebut dengan ngaben. Yang ketiga yaitu sifat atman apa? Ahledia. Apa artinya ahledia? Tidak terkeringkan oleh angin. Tidak terkeringkan oleh angin. Siapa yang bisa memberikan contoh? Saya Ya. Sesungguhnya Tuhan tidak dapat ternodai oleh apapun karena Tuhan Maha Kuasa. Ya, bagus sekali. Diberikan apa, anak-anak? Ya, anak-anak sudah semuanya bisa memberikan contoh sifat-sifat atman. Ya, Ibu sangat salut sekali kepada anak-anak ya, dapat memberikan contoh, semuanya betul-betul dapat memahami apa yang ada di dalam sifat-sifat atman. Ibu sangat salut sekali pada anak-anak semua. Mari kita melaksanakan tepuk salut. Terima kasih, anak-anak sudah semangatnya luar biasa di dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu melanjutkan, ya, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, siapa mungkin yang bisa memberikan penjelasan dalam sifat-sifat atman yang disebut dengan sifat acintya? Siapa yang bisa, ya? Siapa yang bisa? Sesuai dengan sifat atman yang disebut dengan acintya. Ya. Sifat atman acintya yaitu tidak dapat terpikirkan. Ya, sifat atman yang tak dapat terpikirkan itu disebut dengan acintya. Nah, jadi hari ini di dalam pelaksanaan pembelajaran sifat-sifat atman, sampai di mana anak-anak mampu ya, menyerap apa yang
Untuk itu, ibu akan memberikan anak-anak tugas siswa. Ya, siap anak-anak mengerjakan? Siap. Ya. Ibu akan mencoba memberikan anak-anak latihan sampai di mana anak-anak mampu ya menyerap pembelajaran hari ini. Ya. Ya, silakan anak-anak kerjakan latihannya yang ada pada depan anak-anak. Nah, setelah anak-anak selesai mengerjakan latihannya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu sebutkanlah sifat-sifat Atman yang kamu ketahui. Ibu minta anak-anak menyebutkan sifat-sifat Atman yang anak-anak ketahui. Siapa yang bisa ya? Saya Bu. Ya. Sifat-sifat Atman diantaranya satu ada acedia, kedua ada adahya, ketiga ada akledia, keempat ada acesia, kelima ada nitia, keenam ada sarwagata, ketujuh santanu, kedelapan acara, kesembilan awyaka, kesepuluh acintia, kesebelas awikara, dan terakhir sanatana. Ya, bagus sekali. Nah, temanmu sudah mampu menjawab, yaitu ke-12 bagian sifat-sifat Atman yang ada pada kitab suci Bhagavad Gita. Ya. Yang kedua yaitu apakah yang dimaksud dengan Atman Aikya? Siapa yang bisa ya? Ya, Dewayu. Yang dimaksud dengan Brahman Atman Aikyam yaitu Atman dan Brahman itu adalah tunggal. Ya, bagus sekali. Yang dimaksud dengan Atman Aikyam adalah Brahman dan Atman tunggal. Ya. Coba diulangi Dewayu. Yang dimaksud dengan Atma Aikam adalah Brahman dan Atman itu tunggal. Kalau kita lihat ya dalam soal kedua, apakah yang dimaksud dengan Brahman Atman Aikya? Ya, bahwa Atman dan Brahman itu adalah tunggal katanya. Ya. Yang ketiga, sifat-sifat Brahman yang sudah disebutkan di dalam kitab Bhagavad Gita, Upanishad, dan Susastra Suci dan yang lainnya, apakah yang dimaksud dengan acodya? Siapa yang bisa, Mas? Ya? Dia berarti tidak terkena senjata. Ya, acodya artinya Tidak terkait oleh senjata. siapa yang bisa memberikan contoh sifat Atman yang pertama, yaitu acodya, bahwa Atman itu tak terlukai oleh senjata. Siapa yang bisa? Ya. Ada satu kita dilukai, yang terlukai hanya dilukai oleh senjata hanyalah badan kasar atau seluruh sasilnya saja. Iya, bagus sekali. Yang terlukai oleh senjata adalah tubuh kita atau setulus saja manusia atau yang disebut dengan badan kasar. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan
dapat ternodai oleh apapun karena Tuhan Maha Kuasa. Iya, bagus sekali, berikan aplaus. Jadi anak-anak semua sudah dapat menyampaikan ya apa yang menjadi jawaban dari soal tersebut ya. Berarti Ibu anggap anak-anak semua sudah mampu ya mengetahui sifat-sifat Atman yang ada pada kitab suci Bhagavad Gita. Jadi anak-anak sudah paham semua tentang sifat-sifat Atma dalam kitab suci Bhagavad Gita. Sudah ya? Sudah. Nah, anak-anak, sesuai dengan pembelajaran hari ini, yaitu tujuan daripada pembelajaran kita hari ini apa, anak-anak? Siapa yang bisa? Sesuai dengan apa yang anak-anak amati pada saat pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Dewayu. Pembelajaran hari ini adalah tentang sifat-sifat yang ada di dalam kitab suci Bhagavad Gita. Ada 12 sifat Atman, yaitu yang pertama Acharya, yang kedua adalah Adaya, yang ketiga adalah Akredya, yang keempat adalah Acesya, yang kelima adalah Nitya, yang keenam adalah Sarwagata, yang ketujuh adalah Stanu, yang kedelapan adalah Acala, yang kesembilan adalah Satana, yang ke-10 adalah Awiyakta, yang ke-11 adalah Acitya, dan yang ke-12 adalah Awikara. Ya, bagus sekali. Bahwa pembelajaran hari ini yaitu adalah sifat-sifat Atman yang terdapat di dalam kitab suci Bhagavad Gita yang terdiri dari 12 sifat, di mana ke-12 sifat tersebut anak-anak sudah mampu pahami. Ya? Ya. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini mana yang paling anak-anak dapat ingat dalam Ibu menyampaikan materi pembelajaran? Yang mana anak-anak dapat anak-anak paling ingat di antara ke-12 sifat? Acharya. Acharya. Kenapa Acharya, anak-anak? Karena tahu apa yang dimaksud dengan Acharya, yaitu tidak terlukai oleh senjata. Ya, yang paling anak-anak ingat hari ini dan paling anak-anak sukai di dalam pembelajaran sifat-sifat Atma yaitu pada materi Acharya, yaitu tak terlukai oleh senjata. Tak terlukai oleh senjata karena sifat Atman itu ada pada nomor 1. Ya. Di samping itu ada yang membuat anak-anak senang pada hari ini di dalam mengikuti pembelajaran. Mana yang anak-anak sukai lagi di dalam pembelajaran? Tepuk salutnya. Tepuk salutnya baru belajar sudah langsung anak-anak mampu bisa laksanakan. Ya, coba sekali lagi tepuk salutnya anak-anak. Ya. Tepuk salut. Anak-anak, hari ini karena waktu sudah selesai, kita akhiri dengan Paramesanti. Siapa yang mau memimpin hari ini melaksanakan atau mengucapkan Paramesanti? Saya, Bu. Ya. Teman-teman silakan berdiri. Anak-anak, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan
Paramesanti. Para mesantri ngawit.